bahwa amalu salafina wa sahadatina al ashraf ali ba'alawi hujjah. Apa yang menjadi perbuatan, amal perbuatan dari para leluhur Ba'alawi dan para sadah-sadah said-said yang mulia dari Ba'alawi itu bisa menjadi hujjah. Misalkan Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam misalkan, itu bisa dijadikan hujjah. Wa kafa bihim limani qatadabihim. Jadi bisa dijadikan sebagai panutan. Waqta so'atharahum qudwah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Semoga disehatan badannya dan banyak rezekinya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang kesesatan doktrin habaib yang tertulis dalam kitab karangan mereka, yakni Ruqyah. Wahai santri dan santriwati, untuk waspada kitab-kitab karangan mereka habaib. Mari kita dengar penjelasan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun panjenengan berada, semoga senantiasa berbahagia bersama dengan keluarga. Salam takzim kami dari Surabaya untuk panjenengan yang ada di mana saja di seluruh dunia. Semoga senantiasa mendapatkan kasih karunia dari Allah Ta'ala yang berupa rasa bahagia yang semakin meningkat setiap harinya, semakin berkualitas dalam merasakannya. Di dunia sampai di akhirat panjenengan senantiasa hasanah dan semuanya diselamatkan dari rasa susah, gundah dan gelisah, payah, kesakitan dan kepedihan. Saudara-saudariku semua, pernah kami sampaikan bahwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Syamsul Dhohiroh, itu pernah berbohong, sengaja atau tidak sengaja, tentang beliau yang mencantumkan Imam Ahmad bin Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi yang katanya menulis dalam kitabnya Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas atas wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam itu, menurut tulisan dari manuskrip Syamsul Dhohiroh karya beliau Habib Abdurrahman Al-Masyhur, adalah bid'ain wa isrina wa sittimi'atin. Padahal aslinya adalah bid'in wa isrina wa sab'imi'atin, selang 100 tahun. Lalu diturunkan lagi menurut kitab Syamsul Dhohiroh karyanya 100 tahun lagi menurut Habib Abu Bakar Al-Aidrus yang mengatakan bahwa wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam itu adalah 529 Hijriah. Kebohongan ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang yang mengedepankan kejujuran. Karena apa? Nanti akan dinilai secara keseluruhan dalam hal ucapan dan kelakuan, tulisan dan lisan. Maka jika ini disamakan seperti seorang perawi hadis Nabi, maka ucapan dan tulisannya, lisan dan tulisannya tidak bisa dipercaya lagi. Mohon maaf, atau toh misalkan masih bisa dipercaya tapi dhaif, lemah, mendekati maudhu atau palsu. Kita akan membandingkan antara kitab Syamsul Dhohiroh dengan kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini juga karya beliau, Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Semua santri di pondok-pondok pesantren Salafi
pasti mengenal kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini. Namun untuk bab-bab awal ya masih normal, isinya tentang ya rukun Islam ya, mulai dari bahasan tentang tauhid, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan ada tuntunan tentang akhlak ya, tentang jihad, tentang baik ya, tentang nikah dan lain sebagainya. Kelihatan normal. Tetapi di akhir kitabnya mencantumkan tentang fasal fadhail ahlil bait an-nabawi nafa'allahu bihim. Halaman 297 kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi, seorang mufti Diyar al-Hadramiyah, sengaja menyelipkan ini untuk ya mungkin niatnya baik lah ya, menyelipkan pendapat beliau, kemungkinan ya. Karena di dalam kitab Bughiyah ini sebenarnya menukil fatwa-fatwanya 4 orang habib dan 2 orang lainnya dari Yaman. Yakni i'lam anna hadzal ikhtisar al-ajib wal uslub al-gharib alladhi hawa zubdatan wa hasilan wa madmun haula'il kutub as-sabah, yakni fatwa-fatwanya Sayyid Abdullah Husain Bafaqih, Habib Abdullah Bafaqih. Ini dicantumkan, dituliskan di sini melalui kode ba. Wa fatwa Sayyid dan fatwanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kodenya Y. Dan fatwanya Habib Alwi bin Sgaf al-Jufri. Dan fatwanya Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Askhari. Dan fatwanya Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dari Baghdad. Jadi ini mencantumkan fatwa-fatwa beliau, 5 tokoh internal Ba'alawi dan 2 tokoh eksternalnya itu. Tetapi ada yang mencurigakan di akhir bab yang menerangkan tentang fadilah-fadilahnya Ahlul Bait Nabi, yang menyelipkan ya doktrin-doktrin keabsahan, keotentikan, kesahihan nasab Ba'alawi, lalu mengunggulkan klannya. Yang ini tidak disadari oleh kiai-kiai kita, bahkan santri-santri semua. Ini hampir sama seperti doktrinnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Kenapa? Karena di sini mencantumkan bahwa lahirnya Imam Mahdi itu tahun 255 Hijriah. Jadi kalau saya pernah menyampaikan bahwa para habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini lebih condong ke Syiah Imamiyah, itu memang faktanya iya. Kalau mereka menuduh kita menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang katanya disalin oleh Said Mahdi Rojai yang Syiah itu ya, justru yang nuduh Syiah itu Syiah sendiri. Buktinya mana? Ya selain kitab Idamul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut, kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini. Habib Abdurrahman al-Masyhur mengarang kitab Syamsud Dhairah dan dijadikan pegangan utama, pertama dan utama, satu-satunya ya. Selain Khidmatul Asyirah ya sebagai zelnya ya. Ini memang benar-benar nyata, sehingga apapun yang beliau katakannya itu pasti benar adanya menurut mereka kaum Ba'alawi, para habib-habib itu. Ini nanti para pemirsa dan pendengar sekalian yang memiliki kitab Bughiyatul Mustarsyidin, tolong dibaca halaman 297 tentang fadilahnya Ahlul Bait Nabi. Faidah Qayyatul Munawi bidomil mim fi syarhil jami' hadis ali kullu mu'minin taqiyin biman huwa min Bani Hashim wa Banil Muthalib. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait Nabi itu adalah semua orang yang mukmin, bertakwa, yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, ini termasuk makna yang benar. Tetapi ada keterangan-keterangan yang lain yang diambil dari hadis Nabi tentang memberikan semangat ya kepada Ahlul Bait Nabi yang sebenarnya
yaitu adalah orang yang bertakwa. Nah, ini mencantumkan Naqala As-Suyuti an Syekhi Al-Iraqi annal Mahdi wulida sanah 255. Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, menukil dari gurunya yang dari Irak, annal Mahdi wulida sanah 255. Apa bedanya dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Ya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu juga hampir sama, karena memang mayoritas mazhab Ahlul Bait Nabi itu mempercayai akan adanya Imam Mahdi yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Di antaranya adalah kalau imami ya Al-Mahdi Al-Muntadhir yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Di sini Imam As-Suyuti dinukil oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur, katanya ya Imam As-Suyuti juga menukil dari gurunya bahwa annal Mahdi wulida sanah 255 Hijriah. Berarti sama. Imam Mahdinya sesuai dengan keyakinannya Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya sama dengan Syiah Imamiyah. Sudah kalau sekarang ya 1195 tahun Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir. Biasanya kalau dalam kitab-kitab Syiah itu ditambahi ajjalallahu farjahu, semoga Allah menyegerakan keluarnya ke Allah manusia kita sekarang ini sebagai penolong ya. Hadza zaman ya. 255 Hijriah sudah lahir. Nah ini berarti kan ini kitab Syiah gitu loh. Ini yang kadang-kadang para kiai dan santri terlena, tidak teliti, tidak hati-hati, sehingga tidak mampu mencerna dan makan mentah begitu saja. Sama seperti ceramahnya Habib-Habib, pertama normal, kedua rondo normal, terakhirnya pasti nggak normal, doktrin pasti. Untuk mencintai saya ini cucu Nabi, saya ini wong suci. Sama seperti kita Bughiyatul Mustarsyidin ini. Nah ini, qala wa Syekh Ali Al-Khawas. Syiah Imamiyah, Itsna Asyriyah itu memiliki keyakinan 12 imam. Dan imam itu sama seperti kedudukan para nabi. Maksum. Tidak pernah melakukan dosa. Pertama Imam Ali, karamallahu wajhah. Kedua Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir yang ajjalallahu farjahu, yang disebutkan oleh pengarang kitab Syamsud Dhahirah Habib Abdurrahman Al-Masyhur di dalam Bughiyatul Mustarsyidin ini. Menukil dari Imam As-Suyuti, dari gurunya Imam Suyuti, bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir tahun 255 Hijriah yang lalu. Nah, pas wa wafaqahu Asy-Syaikh Ali Al-Khawas fayakunu umruhu fi waqtina sanah, yakni menurut Imam As-Suyuti berarti dulu kan tahun 958 Hijriah, berarti umurnya adalah 703 tahun. Imam Mahdi itu umurnya sudah 703 tahun pada waktu tahun 958. Sekarang kan 1446 Hijriah ya. Umurnya Imam Mahdi berarti 1195 ya. Coba kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi. 255 Hijriah ya. Ditambah 1191 ya, 6 4 ya, berarti 1191 tahun umurnya Imam Mahdi yang bersembunyi di sirdap gua bawah tanah yang akan muncul di akhir zaman, tapi PHP, pemberi harapan palsu. Doktrin itu tidak terbukti ya, tidak nyata, hanya sekedar angan-angan belaka, harapan palsu.
Tapi Habib Abdurrahman Al-Masyhur mencantumkan ini, berarti beliau juga mempercayai. Jadi ya nggak ada bedanya. Thariqah Ba'alawi ya sama dengan Thariqah Syi'i, ya nggak ada bedanya. Wa dzakara Ahmad Ar-Ramli annal Mahdi maujud, bahwa sesungguhnya Imam Ar-Ramli menyebutkan bahwa sesungguhnya Imam Mahdi itu sudah maujud, sudah lahir 255 Hijriah. Wa kadzalika Asy-Sya'rani indaha. Ada tulisan min khatil Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad. Wa ala hadza yakunu umruhu fi sanah 1301 Hijriah ya. Berarti umurnya sudah 1046 tahun. Ini ada tulisan Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad. Beliau hidup pada tahun 1301, berarti umurnya Imam Mahdi sudah 1046 tahun. Kepercayaan ini, ayo coba kita kembali teliti apa yang kami sampaikan sejak dulu ya, tentang Syi'i, Sunni, Ba'alawi, Sufi, Ba'alawi. Ayo kita bongkar-bongkar lagi apa yang kami sampaikan. Ternyata kan memang benar. Buktinya ini kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya, kenapa dulu saya tidak menyampaikan ini secara lugas di awal-awal ya? Ya kemungkinan ya kita tetap akan terus kaji bahwa kita patut mencurigai setiap kitab karya Ba'alawi atau karya orang-orang yang terhubung dengan Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi, tetapi ditahqiq, disalin ulang oleh Ba'alawi, ini kita patut untuk mencurigai, gitu. Patut untuk mencurigai, pasti ada masalah-masalah di dalamnya. Di antaranya ya ini, gitu. Terus ada permasalahan yang ditujukan untuk Habib Yahya ya. Silatu ahlil baitin nabawi al-muharramah alaihim as-shadaqah. Qurbatun mustahabbatun bil ijma' kama waddatihim wa mahabbatihim. Jadi menyambung hubungan dengan ahlul bait Nabi ya, yang dimuliakan ya, itu berupa sedekah ya, yang mendekatkan dan menjadikan mahabbah. Ini sudah disepakati oleh semua ulama, sama seperti mencintai ahlul bait Nabi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Lah ini loh, tafsir dari surat Asy-Syura ayat 23 ini mulai dibengkokkan, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang beliau kumpulkan, bahwa yang dimaksud kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba itu bukan untuk mencintai keluargaku, bukan, tapi karena ada hubungan kekeluargaan ya antara aku dengan kalian, begitu loh. Kul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak meminta upah ya kepada kalian atas dakwah yang aku sampaikan, kecuali rasa cinta, hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Karena saking cintanya saya terhadap kalian ya, maka aku sampaikan ini supaya kalian terselamatkan. Maksudnya seperti itu. Tetapi ini diartikan lain oleh tafsir yang versi Ahlul Bait Nabi seperti itu. Terus ada lagi wa qauluhu alaihi salatu wassalam udzakirukumullah fi ahli baiti thalathan. Jadi ada keterangan untuk mencintai Ahlul Bait Nabi. Ada hadis Nabi yang walaupun ini tidak sahih ya, tapi ada keterangan seperti itu. Terus ada lagi yang paling sangat-sangat tidak ilmiah ya. Itu ada ungkapan yang disampaikan bahwa amalu salafina wa sahadatina al-ashraf ali ba'alawi hujjah. Apa yang menjadi perbuatan, amal perbuatan dari para leluhur Ba'alawi dan para sadah-sadah said-said yang mulia dari Ba'alawi itu bisa menjadi hujjah. Misalkan Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam misalkan, itu bisa dijadikan hujjah. Wa kafa bihim limani qatada bihim. Jadi bisa dijadikan sebagai panutan. Waqtas so'atharahum qudwah. Jadi mengaku
paling sahih, paling mulia sendiri di alam semesta ini. Ya. Ini sangat berbahaya kalau ini menjadi doktrin disampaikan kepada klan lainnya. Sangat-sangat berbahaya. Nah ini, falam ajid alal istiqomati wa turukil kitabi was sunnati kabani alawi al husainiyin al hadromiyin. Jadi saya tidak pernah menemukan selain dari keluarga Bani Alawi, keturunan Husain dari Hadromi, Tarim ya, yang memiliki jiwa istiqomah dan jalan menetapi kitab dan sunnah. Jadi sangat mengunggulkan gitu loh. Sangat mengunggulkan. Wa naqala al-allama Muhammad Bahrok an Syekhi al-Arif billah Muhammad Bajarfil. Ini sangat berbahaya. Anna ahlal baiti afdhalun nas. Anna ahlal baiti, bukan ketakwaannya, bukan, tapi bahwa sesungguhnya ahlul bait itu adalah orang yang manusia yang paling utama. Nah, wa alu abi alawi afdalu ahlul bait. Ya. Jadi Syarif Hasani ataupun berasal dari Bani Hashimi, Bani Mutolibi, semuanya kalah dengan Ba'alawi. Nanti jangan baca sendiri. Okay. Ini loh. Wa alu abi alawi afdalu ahlul baiti afdalu ahlil baiti litibahim as-sunnah. Oleh sebab itu saingan-saingan Ba'alawi, Bani Jadid, Bani Basri semua diingkrotkan pada abad 6 atau 7 Hijriah itu. Ya gara-gara mungkin takut saingan. Nah ini kan termasuk apa ya, keserakahan ya, keserakahan. Oleh sebab itu kalau bisa ya, walaupun dulu saya juga pernah mengkaji kitab Burhiyatul Mustarsyid ini, saya tidak memakainya. Saya memakai Al-Baijuri Takrib saja. Ya. Memakai sumber langsung dari kitab-kitab karya Imam Syafi'i, ya. Al-Um, ya, misalkan. Jadi Al-Um kan kitab induk karya Imam Syafi'i yang bisa diambil beberapa kalimah, ya, takbir-takbir yang penting ya dalam menjabarkan tentang hukum Islam, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, dan permasalahan-permasalahan tentang jual beli pernikahan, tentang had ya, tentang pembelian budak dan lain sebagainya. Ada di dalam Al-Um semua. Jadi saya cukup mengikuti ya Mabadiul Fiqhiyah itu malah lebih baik. Cukup Mabadiul Fiqhiyah. Jadi fikih-fikih pemula ya untuk anak-anak kita yang biasa dipelajari di MI ya, atau di Sanawi itu sudah bagus. Lah, kalau mau mengkaji kitab Burhiyatul Mustarsyid ini ya silahkan. Tetapi kalau menurut saya karena pernah ada kebohongan, maka lebih baik di nomor berapakan gitu saja. Jangan dijadikan rujukan pertama dan utama. Karena ini dengan baca sendiri. Wa alu abi alawi afdalu ahlil baiti littibahim as-sunnah. Mengaku paling hebat sendiri. Mengaku paling super sendiri. Mengalahkan ahlul bait selain dari Bani Alawi, ya. Karena apa? Walam mastaharu anhum minal ilmi wal ibadati wa husnul akhlaqi wal karami wa taqwa bil ittifaq. Jadi ulama semua sudah sepakat bahwa mereka itu sudah masyhur memiliki keilmu ahli ibadah dan baik akhlaknya dan kemuliaan dan ketakwaannya bil ittifaq. Nah ini kan pengakuan sepihak saja. Nah, ini sangat berbahaya, percaya diri sehingga mendekati kesombongan. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan ini dicatat fa'in hasolalahum madad min ghairihim fahuwa biwasitati ahadin minhum. Kalau kita ini semua mendapatkan madad atau pertolongan dari Allah itu dengan wasilah dari Bani Alawi semua. Salah satu dari Bani Alawi, biwasitati ahadin minhum. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang perlu diketahui oleh para kiai dan santri. Kalau bisa nggak usah
lagi mengajarkan kitab Bughyatul Mustarsyidin ini. Mengajarkan kitab yang lainnya saja. Mungkin Nihayatul Zen. Kitab Nihayatul Zen yang disyarahi oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani kan ada juga. Bahkan mungkin kitab-kitab fikih karya Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani juga bisa. Dan setiap pondok-pondok pesantren salafiyah yang semi moderat itu ya mengarang kitab-kitab fikih internal mereka. Biasanya seperti itu oleh masyaikh-masyaihnya. Dan ini disebutkan juga qala Sayyid Imam Zainal Abidin Al-Idrus. Nah, Habib Zainul Abidin Al-Idrus itu menghitung kabilah-kabilah Bani Alawi, maka mencapai 125 kabilah klan. Ada Ba'abud, Ba'makromah, bukan Ba'makromah, Ba'abud, Balgois, ya, Barokbah, ya, Al-Idrus, Al-Haddad bin Syihab, ya, Al-Atos, Al-Habsi, dan lain sebagainya. Itu dulu 125 tahun yang lalu. Fabalagu mi'atan wa khomsan wa isrina qabilatan. Ada 125 qabilah. Padahal di zelnya kitab Syamsul Dhahirah ini disebutkan 346 qabilah. Tapi banyak yang musnah, tinggal beberapa. Yang di Indonesia ini juga tinggal berapa? Mungkin 75 atau berapa itu. Sangat berbahaya ini. Wa ghalibhum bi Hadramaut. Kebanyakan mereka ada di provinsi Hadramaut. Wa qad adda man fiha minhum sanah 1203 Hijriah fabalagu nahwa asrati alafin. Tercatat pada tahun 1203, berarti sekarang 1446, sekitar 250 tahun yang lalu itu sudah mencapai jumlah 10 ribuan orang. Oleh sebab itu ketika orang-orang Hadrami menjadi imigran ke Indonesia Nusantara ini itu karena memang watakathurul alawi nabiha. Amma awamilul hijrati fa'ahamuha doiku ma'isyati Hadramaut. Adapun tujuan utama mereka berhijrah menjadi imigran, migrasi ke negara-negara termasuk kita di Hindia Belanda, Indonesia Nusantara, yaitu adalah karena sempitnya mata pencaharian untuk bertahan hidup, makan, minum, sandang, pangan, papan. Akhirnya hijrah ke sini, bukan untuk berdakwah. Berdakwah itu nomor berapa, itu untuk alasannya saja. Amma awamilul hijrati fa'amuha dhaiku ma'isyati Hadramaut wataka surul alawiyi nabiya, dan buahnya anak cucu, ya, beranak pinak cara bahasanya itu. Jadi berkembang biak di Hadramaut itu tahun 250 tahun yang lalu itu saja sudah mencapai jumlah nahwa asyrati alafin, 10.000 orang. Intaha. Nah, inilah yang harus kita waspadai bersama. Di Bughyatul Mustarsyidin bab Fadhailu Ahlil Baitin Nabawi halaman 297 di bab-bab akhir penutup, ya. Kita harus waspada, jangan sampai kita terlena, ya, karena ada kebohongan yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitabnya yang bernama Syamsul Dhahirah, yang sudah kami cocokkan dengan manuskripnya Syamsul Dhahirah. Saya cocokkan lagi dengan manuskrip karya dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi yang mengatakan bid'in wa isyrina wa sabi'imatin, tapi dikatakan oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur bid'in wa isyrina wa sittimi'atin, dikorupsi 100 tahun. Ini tidak sesuai dengan etika ilmiah yang ada. Tujuannya adalah untuk mendekati layak ditawar umur itu. Akhirnya menurun lagi 100, jadi 500. Imam Ali Kholiq Hisam yang aslinya Imam Ali bin Ba'alawi min Bani Khadid, ya, bin Ahmad bin Isa, tapi menjadi
Ali Kholiq Hisam yang wafat tahun 507 Hijriah, 522 Hijriah, 527 Hijriah, 529 Hijriah. Padahal aslinya adalah wafatnya tahun 729 Hijriah dan 724 Hijriah menurut As-Sulub. Mungkin demikian ngaji bersama malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Untuk tambahan informasi, kembali ke kesimpulan ngaji malam hari ini bahwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Syamsul Dhuhirah, juga pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini tidak bisa dipercaya 100%. Karena sudah terbukti ada kebohongan. Dan di akhir kitab Bughiyatul Mustarsyidin juga beliau menyampaikan tentang kepercayaan beliau terhadap Imam Mahdi Al-Muntadhir ala Imamiyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, imam yang ke-12 yang lenyap di sirdap gua bawah tanah yang akan muncul pada akhir zaman. Akhir zaman kapan akhir zaman itu? PHP, pemberi harapan palsu. Sama seperti iktikad atau keyakinan akidahnya Syiah Imamiyah yang mempercayai imam pertama Imam Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan yang terakhir yang lahir tahun 255 Hijriah yang lenyap sampai sekarang 1191 tahun masih belum muncul-muncul juga, Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir yang biasa ditambahi ajalallahu farjahu. Semoga Allah menyegerakan munculnya ke muka bumi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa live malam hari ini, sebagai gantinya versi rekaman ini. Mohon maaf sekali lagi. Walafu minkum, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.